Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Muktia. Saya dari Universitas Muhammadiyah Buton dan jurusan yang saya ambil yaitu Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas tentang penelitian tindakan kelas, yang dimana yaitu materinya tentang satu, teknik pengumpulan data, yang kedua, instrumen pengumpulan data. Yang pertama yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan peneliti untuk mengimpun berbagai data, informasi, maupun fakta pendukung lainnya sebagai keperluan penelitian. Kemudian jenis teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi atau pengamatan. Teknik pengumpulan data observasi dilakukan dengan pengamatan langsung. Peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan panca indera yang kemudian dikumpulkan dalam catatan atau alat rekam. Yang kedua yaitu kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberikan sederet pertanyaan untuk dijawab oleh responden. Pertanyaan yang diberikan kepada responden merupakan pertanyaan yang diperlukan untuk penelitian. Yang ketiga yaitu interview atau wawancara. Teknik pengumpulan data ini dilakukan secara langsung oleh peneliti dalam bentuk tanya jawab atau wawancara oleh narasumber yang bertindak sebagai informan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Seperti kuesioner, pertanyaan wawancara perlu diujikan kemampuannya supaya peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat ada studi pustaka. Studi pustaka juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang juga dapat digunakan oleh para peneliti. Teknik pengumpulan data studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan atau sesuai yang dibutuhkan untuk peneliti dari buku, artikel ilmiah, berita maupun sumber kredibel lainnya yang reliable dan juga sesuai dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Yang kelima ada studi dokumen. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengandalkan dokumen sebagai salah satu sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa sumber tertulis, film, dan gambar atau foto. Kemudian kita masuk yang kedua yaitu instrumen pengumpulan data, yang dimana instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya. Pengumpulannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Yang bentuk instrumen pengumpulan data yang pertama itu ada angket. Angket atau kuesioner yakni pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Kuesioner atau angket ini akan cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pertanyaan tertutup dan terbuka, dan juga dapat diberikan kepada responden secara langsung atau melalui online kuesioner. Kemudian yang kedua ada wawancara. Jenis instrumen pengumpulan data yang kedua yakni wawancara. Biasanya wawancara dilakukan secara langsung, meski sekarang bisa dilakukan secara online dan berjarak. Namun wawancara tidak mengharuskan langsung atau berhadapan. Yang ketiga ada observasi. Jenis instrumen pengumpulan data atau observasi. Observasi teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian yang akan dia lakukan. Kemudian yang terakhir ada 4 yaitu teks. Teks yakni untuk mengumpulkan data yang sifatnya mengevaluasi. Tes bisa dilakukan saat awal dan saatnya terakhir. Untuk mengetahui adanya perubahan atau konsistensi jawaban, instrumen tes yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada mengukur, yang kedua tingkatan data atau interval,
rasio. Yang ketiga yaitu perlu validasi instrumen. Yang keempat, digunakan dalam penelitian kuantitatif atau statistik inferensial. Mungkin itulah tadi materi penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.